Haleluya, selamat pagi, shalom umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Pagi hari ini saya bersuka cita untuk bisa kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Dan melalui program Bible and Coffee ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo baca Alkitab, iya kan? Ayo baca firman. Pagi hari kita datang kepada Tuhan, cari firman-Nya, cari kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu. Yesus bilang, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Karena hari-hari yang kita lihat adalah hari-hari yang justru, bahasa saya adalah hari-hari yang akan membuat kita kecewa. Kita udah berdoa, kita udah berpuasa, kita udah ikut Tuhan, namun kita belum melihat jawaban doa terjadi. Kita belum lihat pertolongan Tuhan. Kalau orang tidak tinggal dalam firman, orang tidak mengerti firman, maka dia akan lari pergi meninggalkan Tuhan. Kenapa? Mana katanya Tuhan tolong saya? Mana katanya dengan berdoa Tuhan bukakan jalan? Tahukah saudara? Terkadang ada waktunya Tuhan membiarkan masalah itu terjadi. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa ada masalah yang memang Allah izinkan. Tapi kalau orang tidak mengerti firman, orang tidak tertanam dalam firman, dia akan kecewa. Kenapa? Karena iblis mulai main dalam pikirannya. Mulai mengintimidasi, tuh kan ikut Tuhan gak ada juga jalan keluar. Tuh kan ikut Tuhan justru hidupmu tambah susah. Tuh kan ikut Tuhan malah masalah datang bertubi-tubi. Izinkan saya sebagai hamba Allah mengingatkan, inilah pentingnya tertanam dalam firman. Kenapa? Karena Yesus bilang firman itulah yang membersihkan hidup kita. Setiap kekotoran hati, setiap kedengkian, setiap kebencian, tatkala kita tertanam dalam firman, maka hasilnya akan melahirkan buah-buah kebenaran. Pada akhirnya hidup kita dimurnikan, hidup kita dibersihkan, ujung-ujungnya hidup kita memuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya melalui program ini banyak umat Tuhan boleh diberkati. Makanya saya mengajak setiap umat Tuhan yang sudah setiap hari merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee ini, ayo bagikan renungan ini sehingga melalui hidup saudara dan saya percaya kita ada di grup-grup WhatsApp, iya kan? Sehingga tidak gampang atau tidak susah buat saya untuk membagikan video ini. Toh kita membagikan video untuk memberkati orang, bukan video untuk melemahkan iman orang, bukan video yang menghakimi, bukan video yang menjelekkan nama orang. Kita justru menjadi berkat buat umat Tuhan untuk mereka mau mendengar, untuk mereka mau membuka video ini. Itu bukan urusan kita. Yang penting bagian kita, selalu saya bilang dan berulang-ulang dalam ibadah doa pagi, dalam sharing firman Tuhan melalui program Bible and Coffee ini, bagian kita jadi berkat, bagian kita membagikan. Untuk urusan mereka mau membuka, mau mendengar, mau merenungkan, itu urusan Roh Kudus. Karena akhirnya Roh Kudus yang akan menggerakkan hati mereka sehingga banyak orang boleh diberkati oleh jempol saudara ketika saudara broadcast. Haleluya. Mari kita berdoa saudaraku. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami bangga dan kami bersyukur karena hidup kami aman dalam tangan Tuhan. Betul ada badai hidup, betul ada masalah, betul ada pergumulan, tapi itulah salib yang harus kami pikul. Itu sebabnya Bapak, kami berdoa, Tuhan Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami. Kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan kebenaran itulah yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, ini yang saya mau sampaikan tentang salib yang harus kita pikul. Iya kan? Yesus mengajarkan dalam Matius pasalnya yang ke-10 ayat 38, saudaraku. Perhatikan, ini perkataan Yesus kepada murid-muridnya, juga kepada saudara dan saya. Barang siapa tidak memikul salibnya, iya kan? Barang siapa yang tidak memikul salibnya. Kenapa Yesus bilang salibnya? Berarti salib setiap orang berbeda-beda. Masalah setiap orang, pergumulan setiap orang itu berbeda-beda. Sesuai dengan kemampuan yang Tuhan lihat. Ingat ya kan? Sehingga tergenapi firman Tuhan bahwa ujian, pencobaan, masalah yang Tuhan izinkan tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Wow, tegas, jelas. Memikul salib bukan lalu lari melenceng. Memikul salib tetap ikut Tuhan. Memikul salib tetap iring Tuhan. Sekalipun air mata bertaburan jatuh karena salib yang kita pikul, namun tetap jalan ikut Tuhan. Itu yang Tuhan perhitungkan.
Tapi ada banyak orang gak mau mikul salib. Kenapa saya bilang orang gak mau mikul salib? Karena ketika ada pergumulan, ketika ada masalah, itulah salib saudara dan saya. Ada yang salibnya adalah istrinya. Ada yang salib pergumulan hidupnya adalah suaminya. Ada yang salib pergumulan hidupnya adalah ekonominya. Ada yang salib pergumulan hidupnya adalah sakit penyakit. Ada yang salib pergumulan hidupnya adalah ekonomi, keuangannya, utang piutang. Yang harus dia pikul, yang harus dia jalani dalam hidup. Jadi setiap kita punya salib, kita nggak bisa bilang Tuhan angkat salib. Yesus sudah mengajarkan doa dalam Taman Getsemani, saudara. Bagaimana Yesus bilang, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Kita doanya beda, ya Tuhan tolong selesaikan masalah saya. Tuhan tolong pulihkan, nggak salah, saudara, nggak salah. Tapi kalau ada hal yang memang harus kita pikul, maka kita harus pikul dan kita harus selesaikan. Yesus ketika jalan di Via Dolorosa, maka salib terjatuh. Tapi dia tidak menyerah, dia bangkit. Tujuan saudara dan saya, supaya kita belajar. Apapun beban hidupmu, apapun masalahmu, pikul. Karena itu Tuhan izinkan ada mahkota di balik salib. Amin. Jangan lepaskan salibmu dan kau pergi meninggalkan salib. Justru kita harus pikul dan berkata, Tuhan, jika harus aku pikul salib ini, aku percaya ada kekuatan dari Roh Kudus yang memampukan aku untuk tetap terus bertahan sampai kepada akhirnya. Karena hanya orang yang bertahan sampai akhir dan kesudahannya, dialah yang selamat. Hari ini saya menjadi pertanyaan buat setiap kita, apa yang menjadi salib kita? Bukan berarti karena ada pikul salib lalu kita bilang Tuhan gak sayang sama kita. Bukan berarti karena ada pikul salib lalu kita bilang Tuhan gak mengasihi kita dan menopang kita. No, salib itu harus kita pikul. Makanya satu lagi Yesus bilang, Matius 16 ayat 24. Saudara bisa lihat. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, saudara dan saya memutuskan untuk saya mau mengikut Tuhan. Sebabnya ada banyak orang bilang, kenapa ya pendeta saya kok udah ikut Tuhan? Ketika saya ikut Tuhan Yesus justru kok ada masalah. Itu yang saya bilang, dulu engkau di luar Yesus, tidak ada salib yang kau pikul. Engkau meninggalkan salibmu, engkau hidup sesuai dengan egomu. Tapi ketika kita mengikut Yesus, memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus, maka salib kita angkat. Salib kita pikul. Dan kita tetap mau mengikut Yesus. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Lalu Yesus berkata kepada murid-murid, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi jelas, setiap saudara dan saya memiliki salib masing-masing. Jangan lepas. Jangan doa supaya Tuhan melepaskan salib. Kalau memang Yesus mengizinkan supaya kita pikul salib itu, maka kita harus pikul. Kenapa? Karena di balik salib ada mahkota, di balik salib ada kemuliaan, di balik salib kita lebih mengenal pribadi Allah kita. Biarlah setiap kita mulai hari ini tetap pikul salib, tetap ikut Yesus. Karena di balik pikul salib dan ikut Yesus, kita tidak pernah berjalan sendiri. Ada kekuatan dari sorga yang menopang dan menguatkan kita untuk menjalani hari-hari hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, setiap kami menyadari bahwa untuk mengikut Tuhan ada salib yang harus kami pikul. Kami mengerti ini yang harus kami kerjakan, ini yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Tatkala kami mengikut Tuhan, tatkala kami mengiring Tuhan, inilah yang harus kami buat. Biarlah setiap kami yang hari-hari ini sedang memikul salib, kami diberikan kekuatan. Bahkan ada di antara setiap umat Tuhan yang mulai menyerah, hamba berdoa, ingatkan Roh Kudus bahwa setiap masalah, setiap pergumulan, setiap tantangan, bahkan setiap salib yang Tuhan izinkan untuk kami pikul tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Tuhan tahu setiap kami, Tuhan kenal pribadi kami. Karena itu hamba berdoa, teguhkan, kuatkan setiap kami sehingga kami bertahan sampai kepada akhirnya. Dan kami percaya ada ujung jalan yang bernama Tuhan menyelesaikan setiap masalah kami. Berkat-Mu ada atas setiap masing-masing kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Pikul salib. Jangan tinggalkan salib. Karena setiap orang punya salibnya masing-masing.
Gak usah bedakan, gak usah bandingkan salibmu dengan salib orang lain. Kerjakan saja apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu sampai engkau selesai menyelesaikan pertandinganmu dengan sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita.